Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Rabu 20 Mei 2026 kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Dan kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami pada hari ini akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Saya mengangkat pada ayat yang ke-36. Siapa saja yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu iman dan ketaatan kepada Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau ada yang bertanya kepadamu apakah engkau mau hidup yang kekal, pasti Bapak Ibu serta saudara-saudari dan serta saya juga pasti kita akan menjawab mau beroleh hidup yang kekal. Tapi apakah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 ini menyatakan bahwa hidup yang kekal diperoleh melalui iman dan ketaatan kepada Yesus. Sementara penolakan terhadapnya berakibatkan pada murka Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman berarti percaya segala sesuatu di hadapan Tuhan walaupun kita belum melihat semuanya nyata di depan mata. Dan dalam ayat pasal 3 ayat 36 dalam kitab Injil Yohanes ini menekankan bahwa 1. Percaya membawa hidup yang kekal. Percaya bukan sekadar mengakui fakta di akal, melainkan penyerahan total, mengandalkan dan mengasihi Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Percaya kepada Yesus membawa hidup yang kekal, yang mana sebagai jaminan kepastian keselamatan. Hidup yang kekal bukan sekadar kehidupan yang berlangsung selamanya, tetapi pengenalan akan Allah yang sejati dan relasi yang dipulihkan dengannya. Contoh, kita mengenal Allah dengan membaca firman-Nya. Dan dalam pengalaman hidup bersama dengannya sangat berharga. Ketika kita banyak masalah, pergumulan yang sangat berat, mungkin itu dari anak, misalnya mungkin anak terus bermain handphone atau tidak lagi peduli dengan orang tuanya seperti kita, atau pasangan hidup kita yang egois, tidak peduli dengan kita, atau pergumulan yang mungkin berasal dari keluarga besar kita atau keluarga besar pasangan hidup kita. Tambah lagi kalau ada persoalan dari tempat kerja kita. Aduh, udah pusing nih kepala. Nah, bagaimana kita dapat percaya kepada Tuhan dengan tekanan-tekanan masalah, pergumulan dalam hidup kita ini? Tetaplah berdoa, serahkanlah kepada Tuhan, dan Ia memberikan kekuatan kepadamu, dan Dia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk menyatakan damai sejahtera bagi kita. 2. Ketidaktaatan mendatangkan murka Allah. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tidak taat atau tidak percaya berarti menolak firman-Nya, dan juga mengartikan tidak melakukan firman-Nya. Berarti itu sudah penolakan akan Yesus. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap otoritas Allah yang mendatangkan dosa, membuat murka Allah itu tetap ada. Artinya semua manusia secara alami
berada di bawah hukuman dosa sejak lahir. Dan hanya iman kepada Yesus yang bisa melepaskan manusia itu dari murka Allah tersebut. Secara keseluruhan, Injil Yohanes menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman kepada Yesus. Namun, penolakan terhadapnya memiliki konsekuensi yang kekal, yang sangat fatal. Iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan, dan ketidaktaatan membuktikan bahwa seseorang belum sungguh-sungguh kepadanya. Sekarang kita di level mana? Apakah kita mempunyai iman tanpa ketaatan, atau kita sudah di level mempunyai iman dan ketaatan kepada Tuhan? Ketaatan mulai dari diri pribadi kita sendiri. Tetapi tanpa kita sadari, sering sekali kita hanya mempunyai iman tapi tak mau taat kepada Tuhan. Contoh kecil, ketika kita ke gereja beribadah, pulang dari ibadah kita sudah marah-marah. Dan ketika kita juga berdoa dan berserah kepada Tuhan, tapi sering sekali kita egois dalam hidup ini dan menjauhkan diri dari Tuhan. Manusia lama kita tetap ada dan tak mau kita berubah di hadapan Tuhan. Kita hanya beralasan lagi proses Tuhan, tapi tidak ada progresnya. Karena intinya kita tidak mau berubah. Sekarang bisikkanlah kalimat ini di dalam hatimu. Tuhan, tilik hatiku. Bukan hanya iman yang kumiliki, tapi ketaatanku harus bertumbuh. Hancurkan manusia lamaku dan bantu aku untuk menjadi manusia baru. Bantu aku untuk memperoleh hidup kekal. Mulai sejak hari ini, aku sudah merasakan damai sejahtera dan sukacita dalam melakukan segala ketaatanku kepadamu sampai kedatanganmu yang kedua kali. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami tetap taat kepadamu ya Bapa. Dan kami serahkan kehidupan kami semuanya kepadamu di dalam segala pekerjaan kami. Berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam segala hal kehidupan mereka. Mari Tuhan kau ikut campur tangan. Berkati orang tua kami dan juga jemaatmu dalam lanjut usia. Biarlah Tuhan engkau menjamah tubuh jasmaninya, memberikan kesehatan, kekuatan. Kami serahkan masa tua mereka kepadamu. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jemaatmu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Berikan belas kasih-Mu Tuhan, pulihkan kesehatan mereka ya Bapa. Mari Bapa engkau berikan kekuatan, semangat yang baru, urapan yang baru bagi mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan kepadamu. Kami sangat bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran jemaatmu. Kami serahkan Hendra Sandi Parsaulian Silitonga yang genap usianya 42 tahun. Geral Aldlas Leonase Situmorang yang genap usianya 24 tahun. Yolanda Stefani Manalu yang genap usianya 21 tahun. Alfa Stephen Sidabutar yang genap usianya 10 tahun. Kau berkati seluruh jemaatmu yang berulang tahun kelahiran pada hari ini. Tambahkan panjang umur, tambahkan kesehatan, berkati pribadinya. Topang terus dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Arahkan setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah Tuhan engkau jugalah yang memberkati mereka untuk meraih masa depan mereka, cita-cita mereka. Kami yakin dan percaya engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini seutuhnya, sepenuhnya semuanya kepadamu. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.